Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas Java dan Android. Bagaimana kita bisa membuat aplikasi Java untuk digunakan ke Android. Mungkin seperti itu. Dan di sini adalah tutorial seri, jadi Anda bisa mengikuti semua langkah-langkah dari awal dan apa yang dibutuhkan di sini, lalu bagaimana kita bisa membuat contoh aplikasi dan mungkin membuatnya supaya bisa diinstal di Android atau semacamnya. Mungkin nanti seperti itu di seri ini. Dan sekarang di video pertama saya mau menunjukkan apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa membuat semacam aplikasi Android dengan Java. Dan di sini saya membutuhkan yang namanya Eclipse. Dan silakan Anda pergi ke google.com, lalu di search engine Anda tuliskan Eclipse. Semacam itu. Dan langsung menuju ke download. Oke, saya klik kanan, open link, new tab. Dan di sini akan ada banyak link, banyak tampilan download dan kita nanti memilih yang mana. Intinya seperti itu. Dan kenapa saya mendownload lagi padahal saya sudah memiliki, saya juga ingin mengecek bahwa ada penambahan fasilitas atau apapun itu yang baru, mungkin seperti itu. Jadi jika Anda sudah memiliki Eclipse mungkin akan kebingungan karena tampilannya mungkin nggak sama, dan di sini saya akan menyamakan versi dari Eclipse. Oke, dan di sini mungkin saya mendownload standar saja biar nanti kita sama pengalamannya, dan saya mendownload di Eclipse standar 431 dan saya memilih 32 bit. Oke, saya pilih yang ini. Saya download dulu sambil kita mencari tahu apalagi yang dibutuhkan di sini. Oke, saya klik di Windows 32 bit dan di sini Eclipse standar 431. Dan video ini saya buat tanggal sekarang 10 Desember 2013 dan dengan koneksi internet saya yang mungkin sedikit banget. Dan oke, di sini di Indonesia University saya klik untuk download di sini. Oke. Dan di sini saya juga memiliki internet yang cukup kecil. Jadi Anda juga harus bersabar untuk bisa mempelajari banyak hal karena kita memang membutuhkan software ini untuk dapat mempelajari Java. Oke lah, saya langsung mendownload saya membuat folder baru dan saya menamakan Java Android Tutorial. Oke, saya akan mendownload di sini. Dan di sini saya sudah mempunyai Eclipse standar dan simpan. Lalu saya download nanti. Dan sekarang saya lanjutkan untuk mencari yang lain. Dan di sini saya membutuhkan yang namanya Android SDK. Oke, seperti itu dan saya enter. Lalu di sini saya mendownload. Oke, saya langsung menuju ke sini. Klik kanan, dan di sini saya akan mendapatkan beberapa tampilan dari Android SDK, dan di sini adalah open source, jadi Anda bisa menggunakan semua ini. Dan oke, di sini download. Oke, di sini SDK tool, dan saya klik ini, klik kanan dan oke, di sini kita mempunyai revision 2. Oke. Di sini di SDK tool saya langsung memilih ini, Getting Android SDK. Oke, di sini download for other platform. Silakan klik itu. Dan di sini ada Windows 32. Oke, di sini Windows 64. Saya menggunakan Windows 32 bit, ADT bundle Windows. Oke, saya klik yang ini. Lalu ada tampilan semacam ini dan I have read, download. Dan saya di sini mempunyai 480 MB. Dan silahkan Anda mendownload ini juga, dan
menunggunya sampai selesai, dan saya akan mendownload nanti. Dan lalu setting bundle, up, edit. Oke, seperti itu. Dan di sini saya menuju ke atas lagi. Oke, di sini saya menuju ke ADT plugin dan installing the Eclipse plugin. Lalu saya menuju ke bawah dan download the ADT plugin. Saya membutuhkan link dari, saya lihat dulu. Anda bisa mendownload ini dan start Eclipse, install new software, lalu klik add dan select ini. Saya mau mendownload ini dan saya mendownload yang ini. Anda juga mendownload yang ini biar nanti sama hasilnya. Di sini ada 13 mega. Saya menuju ke folder saya yang sudah saya tunjuk. Saya mulai mendownload, dan video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana men-setting dari Eclipse yang sudah kita download, lalu bagaimana kita menginstal ADT supaya bisa berkoneksi dengan Android, dan selanjutnya bagaimana kita bisa membuat semacam preview sederhana dengan Android di komputer kita dengan Eclipse. Mungkin seperti itu, dan pastikan untuk subscribe di YouTube saya karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi tentang materi ini. Saya sedang membuat materi Java dan Android, dan ini adalah video pertama, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya sudah mempunyai beberapa bahan yang sudah saya download dari video 1, dan di sini saya sudah mempunyai ADT 223 dan ADT bundle seperti ini dan Eclipse. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal Eclipse, dan saya harap Anda juga menggunakan Eclipse yang sama supaya nanti kita mempunyai hasil yang sama. Jadi tidak ada perbedaan dari hasil sehingga meminimalisir kesalahan. Oke, sekarang saya buka Eclipse dan saya sudah mempunyai semacam ini folder dan isinya semacam ini. Lalu saya menuju ke sistem Windows 7 C, di drive C. Saya membuat folder baru karena di sini saya sudah mempunyai beberapa Eclipse, dan di sini saya membuat folder baru dan saya memberikan nama Eclipse dan Android Tuts. Oke, mungkin semacam itu, dan saya buka, lalu saya seleksi semua. Saya klik dan drag menuju ke folder yang sudah saya buat barusan. Dan setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal ADT, Android ADT. Dan kita tunggu beberapa saat lagi, proses ekstrak akan segera selesai. Oke, seperti itu, dan saya tutup di sini. Lalu Anda bisa menggunakan ADT ini, lalu saya copy ke C supaya mudah, paste, dan sekarang saya buka Eclipse Android ID Tools. Saya buka, lalu saya klik 2 kali pada Eclipse exe. Maka saya akan mempunyai semacam ini tampilan Eclipse. Dan di sini di pertama saya membutuhkan folder di mana saya menentukan project saya berada di mana, intinya itu, dan saya membuat folder baru. Dan saya menuju ke C. Dan di C saya sudah mempunyai project Eclipse project. Saya menggunakan ini, tapi saya menggunakan folder baru. Oke, saya membuat folder dan saya namakan Java
Android untuk pemula, mungkin semacam itu. Oke, saya pilih folder ini, lalu saya klik OK, dan saya klik OK. Maka Eclipse akan membuka secara keseluruhan, dan di awal kita akan mendapatkan tampilan semacam ini. Oke, seperti itu. Saya mempunyai welcome to Eclipse, dan saya langsung menutup di welcome, lalu saya menuju ke help. Oke, di help saya mengklik install new software, dan saya tidak menggunakan online, tapi sebenarnya di sini kita juga membutuhkan file-file yang masih berada di server, dan di sini saya cukup mengklik add, lalu di sini saya langsung pilih archive. Di archive saya langsung menuju ke C, di mana saya telah mengcopy ADT tadi, dan saya pilih ADT, lalu saya pilih open. Oke, dan mungkin namanya Android. Anda bisa menamakan apapun sesuka Anda. Oke, mungkin seperti itu, dan klik OK. Akan ada semacam ini, developer tool. Saya memilih developer tool, lalu saya klik next, dan di sini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi Anda silakan bersabar sampai proses ini selesai. Dan untuk sementara, karena ini membutuhkan waktu yang lama, saya pause dulu video dan kita lanjutkan setelah kita selesai mengkalkulasi atau proses ini selesai. Oke, kita lanjutkan. Setelah proses tadi selesai, kita akan mendapatkan tampilan semacam ini. Di sini ada beberapa paket yang sudah masuk dalam ADT tadi, dan di sini kita langsung mengklik tombol next, dan otomatis akan ada 3 semacam ini, dan kita harus memilih accept the term of the license. Jika Anda ingin membaca, silakan klik di sini dan baca semuanya dalam bahasa Inggris semua. Dan oke, berbeda lisensi. Dan setelah mencentang I accept the term, silakan klik finish. Dan di sini akan ada beberapa proses instalasi software lagi. Dan Anda membutuhkan banyak waktu di sini karena ada proses semacam ini. Jika Anda buka di detail, Anda akan mendapatkan detail file yang diproses. Intinya seperti itu, dan lagi-lagi saya harus mempause video dan kita lanjutkan setelah proses ini selesai. Oke, di pertengahan proses saya mendapatkan warning semacam ini, dan saya ingin ini diteruskan. Saya klik OK. Dan sekarang saya membutuhkan restart untuk aplikasi Eclipse, dan saya klik yes. Dan otomatis Eclipse terbuka lagi dan akan membuka folder yang tadi saya pilih, lalu saya klik OK. Dan sekarang di sini ada Android SDK. Dia menanyakan Android SDK-nya. Oke, saya close. Dan di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menginstal Android SDK. Dan oke, sekian tutorial, dan pastikan Anda subscribe di YouTube saya karena saya akan menambahkan banyak tutorial tentang Java dan game di channel ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya lanjutkan untuk instalasi Android SDK.
Di video 1 dan video 2 kita sudah mendownload dan menginstal Eclipse dan ADT. Dan sekarang saya butuh menginstal ADT bundle Windows seperti ini. Oke. Dan jika saya buka, saya sudah mempunyai semacam ini, Eclipse SDK Manager. Dan saya kembali ke awal, lalu saya menuju ke C. Di C, saya memberikan ADT bundle Windows. Saya klik dan drag ke C. Dan kita hanya butuh semacam ini untuk menginstal Android SDK. Dan selanjutnya kita akan men-setting di project dari Eclipse yang sudah terbuka, dan kita sudah membuat project dan kita sudah memiliki ADT developer tool di Eclipse yang sudah kita install di komputer. Dan selanjutnya kita akan men-setting Android SDK. Oke, seperti itu, dan kita tunggu proses ekstrak selesai. Oke, proses telah selesai dan saya menuju Eclipse. Dan di sini saya menuju ke Windows dan saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya langsung menuju ke Preference. Di Preference saya langsung memilih di area Android dan di sini adalah lokasinya SDK. Saya langsung klik Browse dan saya memilih di C. Oke, seperti itu. Buka C, lalu ADT bundle. Oke, seperti itu. Hanya seperti itu dan klik OK. Oke, mungkin saya memilih SDK. Oke, saya harus memilih SDK-nya. Baru di sini tombol Apply aktif. Saya klik Apply. Dan di sini ada Android 44. Seperti itu. Dan platform API 9. Oke, saya klik Apply dan Oke. Otomatis sekarang saya sudah mempunyai Android yang bisa diaktifkan. Dan saya bisa menuju ke File, New, dan di sini saya menuju ke Android Application, Project, dan jika tidak ada di sini, silakan menuju ke New dan Other. Di Other silakan buka Android, dan di sini Android Application Project. Oke, silakan klik, pilih, dan Next. Sekarang Anda butuh memberi nama, mungkin semacam itu. Dan namanya project adalah tutorial pemula. Lalu di sini adalah com dan saya menggunakan org untuk website. Di sini nanti kita akan berada di jaringan yang cukup luas, maka kita harus memberikan spesifikasi yang jelas. Dan saya memberikan nama website saya karena tidak ada nama website yang sama, intinya seperti itu. Dan saya memberikan Asas Studio dan di sini adalah tutorial pemula. Dan di sini API 8 Android 2. Saya memilih 22 seperti itu, dan API 18 Anda bisa memberi yang lainnya, target SDK mungkin. Oke, API 8 saya samakan, target SDK minimum Oke, mungkin 18. Compiler, theme, oke, mungkin semacam itu, dan saya klik next. Dan di sini create activity macam-macam dan working set project. Oke, saya kosongkan dan saya klik next.
Lalu di sini akan muncul semacam ini, launcher icon dan next. Dan di sini ada semacam ini, saya berikan next. Dan di sini ada main activity. Oke, saya berikan sama seperti itu dan finish. Dan ada proses semacam ini bahwa Eclipse membuat beberapa file yang kita butuhkan untuk project ini. Oke, kita tunggu sampai Eclipse siap. Oke, kita sudah mempunyai project untuk Android. Dan kita bisa melihat beberapa yang ada di sini. Di sini ada beberapa file yang sudah dibuat oleh Eclipse. Ada Android 44. Oke, dan di sini adalah semua fungsi yang kita butuhkan nantinya. Semacam itu, dan di sini ada Android private library, dan di sini ada asset, semua yang kita butuhkan nanti di sini. Di sini ada bin, dan di sini ada library, di sini ada race, dan ada HDPI, ada banyak. Jika kita membutuhkan beberapa aplikasi di Android, di situ ada banyak versi Android dan kita bisa meletakkan semua di sini. Dan di sini ada menu main XML, di sini ada layout, dan jika kita buka double klik kita sudah mempunyai semacam ini. Dan melihat tampilan Android kita membutuhkan virtual, dan kita menuju ke Windows, Android Virtual Manager, dan di sini kita akan mendapatkan tampilan semacam ini dan device definition seperti itu, dan Android Virtual Device. Saya mengklik new. Dan di sini namanya, saya memberikan namanya mungkin as a preview. Mungkin seperti itu. Dan device, kita memilih apa di sini. Oke, saya mungkin memilih agak besar sedikit. Oke, mungkin ini. Dan level 19. Dan back kamera, oke, enggak usah. Internal storage, SD card storage, saya isikan mungkin 100 mega. Dan oke, mungkin seperti itu, dan saya klik oke. Dan saya sudah mempunyai asa preview. Dan jika saya pilih lalu start, dan di sini launch, maka saya akan membuka preview dari project saya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dan di sini saya sudah keluar di asa preview 5554 asa preview, dan kita sudah mempunyai tampilan preview untuk Android kita, dan kita bisa merubah settingannya, merubah mungkin lebar atau tinggi dengan beberapa pilihan tadi. Dan di sini akan muncul Android, dan simulasinya hampir sama dengan Android hardware-nya, dan kita masih menunggu proses selanjutnya. Dan di tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat beberapa tampilan, mungkin tag, mungkin tombol, mungkin apapun itu yang kita butuhkan, yang nantinya kita butuhkan. Kita akan mencoba menambahkan atau membuat beberapa tag, pengaturan, menu atau sebagainya.
Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Oke, saya sudah mempunyai asa preview dan saya edit dulu. Di sini ada RAM dan saya mempunyai device 3. Ini mungkin saya kecilkan ke 480 kali 800. Oke, mungkin semacam itu. Dan display skin, hardware control, hardware keyboard, oke, level oke. Oke, mungkin semacam itu dan saya klik oke. Lalu refresh dan saya klik, lalu start, launch. Silakan ditunggu sampai simulasi siap membuka, dan di sini sepertinya ada waktu yang cukup lama dan simulasi ini akan selesai. Saya kurang tahu persis berapa waktunya, mungkin sekitar 3 menit, dan silakan tunggu sampai simulasi ini siap dan saya pause untuk sementara video. Oke, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan di sini terkunci. Saya bisa membuka seperti ini, klik dan drag, dan kita sudah mempunyai simulasi Android dengan tampilan seperti ini. Dan oke, saya tutup di sini. Dan di sini saya mempunyai tutorial pemula, tapi di simulasinya tidak akan muncul semacam itu, tidak ada. Jika saya menuju ke menu, tidak ada tulisan yang bernama tutorial pemula, dan saya menuju ke project, lalu saya menggunakan ini tutorial pemula, klik kanan, dan di sini run as dan Android application. Saya klik run as Android application. Oke, di sini ada tutorial pemula. Oke, saya kembali. Dan di sini ada tutorial pemula. Jika sekarang saya masuk di menu, klik menu, di sini ada tutorial pemula, dan jika saya klik tutorial pemula, di sini ada tulisan Hello World. Dan di sini auto monitor, lock chat. Oke, di sini ada beberapa error dan saya sudah mempunyai tutorial pemula. Dan di sini kita bisa memberikan beberapa macam seperti tampilan ini. Terus jika kita lihat di sini ada button, ada banyak. Di sini ada text field, ada layout. Di sini ada grid, ada linear, layout vertikal, semacam itu, dan kita bisa mendesain nanti di sini. Ada transisi, kita bisa menambahkan transisi, membuat transisi. Ada advance, other, task clock, dan custom library. Oke, di sini banyak, dan kita bisa menggunakan semua ini dengan semua fungsi yang ada di Android. Dan di tampilan ini saya membuka di main, activity main XML, dan di sini ada main activity.java. Oke, saya tutup semua dulu. Main activity, oke, di sini di Java-nya, dan kita mempunyai activity mains yang berasal dari activity mains, berasal dari layout activity main. Dan di activity main kita bisa membuat graphical layout atau XML-nya. Kita mempunyai semacam ini. Dan bagaimana jika saya menambahkan tag view umpamanya? Oke, saya copy, saya enter dan paste. Saya mempunyai tag view di sini, dan jika saya menambahkan lagi umpamanya
Umpamanya seperti ini. Dan saya tidak memberikan add dan string. Oke. Saya buat seperti ini dan saya menuju ke sini, run as Android application. Oke, kita tunggu. Saya simpan dulu semua. Oke, saya simpan lalu run as Android application. Dan di sini saya sudah mempunyai aktivitas di sini, dan jika saya buka di tutorial pemula, saya akan mendapatkan dua tulisan. Oke. Asas Studio testing tutorial dan Hello World. Dan di sini saya mendapatkan tumpuk-tumpuk seperti itu. Oke, saya simpan. Oke, tidak ada yang error. Oke, saya simpan. Oke, saya error. Dan saya bisa menambahkan ini, lalu sama dengan, maka akan keluar semacam ini, dan match parent, lalu wrap content, match parents. Saya memberikan mungkin fill parents. Oke, saya simpan, lalu saya coba untuk run as Android application, dan saya tunggu tampilannya di sini seperti apa. Oke, saya buka. Oke, saya masih mempunyai seperti itu, dan saya memberikan wrap content sama, saya copy, saya paste, dan saya paste di sini wrap content semua. Saya simpan. Lalu saya coba run as Android aplikasi. Saya coba lihat di sini, sepertinya saya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menampilkan. Oke, mungkin seperti ini, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, bagaimana kita bisa membuat tombol, bagaimana kita bisa mengatur tag atau beberapa yang perlu di tutorial untuk pemula. Dan semoga Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat. Pastikan untuk subscribe di YouTube saya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya rasa untuk tampilan terlalu lama, kurang cepat dengan komputer saya, dan mungkin saya akan mendownload versi Android yang agak lama. Mungkin saya menuju ke Windows dan Android SDK. Saya buka dan akan tampil semacam ini. Dan oke, di sini ada Android 44. Ini versi terbaru, dan saya memilih mungkin yang kecil saja. Saya memilih Android 22 mungkin. Di sini ada sampel Google APIs. Saya memilih ini dan memilih ini, lalu oke, mungkin seperti itu. Dan sampel SDK tidak saya centang karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Dan oke, mungkin saya menggunakan ini supaya tampilannya nanti agak cepat. Oke, dan saya klik install. Dan di sini ada semacam ini, dan saya klik accept license seperti itu dan klik install. Maka di sini ada proses pendownloadan file, dan dikalkulasi sekitar 37-34, dan saya akan pause video dan saya akan lanjutkan setelah proses download ini selesai. Dan Anda juga silakan mendownload beberapa file yang sudah saya tunjukkan sebelumnya supaya nanti kita mempunyai hasil yang sama. Oke, saya pause dulu video. Oke, saya sudah mendownload dan menginstal di sini SDK platform 22 API 8 dan Google API 8 seperti ini. Dan oke, saya tutup. Dan sekarang jika saya menuju ke sini Windows
Android Virtual Device Manager, dan di sini saya seleksi lalu saya edit. Dan di sini saya masih belum mempunyai Android sebelumnya, dan saya tutup dulu, saya restart Eclipse. Lalu saya buka lagi. Saya buka Eclipse. Saya menggunakan folder yang sebelumnya sudah saya buat. Dan kita akan coba untuk membuat lagi preview atau simulator. Dan saya menuju ke Windows dan Android Virtual Device Manager, edit. Jika kita lihat sekarang saya sudah mempunyai Android 22 API level 8. Saya pilih ini. Selanjutnya saya menggunakan mungkin semacam ini, dan saya klik OK. Dan jika saya memilih ini lalu saya start launch, sekarang saya menggunakan versi Android 22. Dan saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan silahkan diperhatikan jika saya menggunakan yang ini, saya rasa lebih cepat. Saya akan tutup. Saya klik kanan lalu run as Android. Aplikasi akan membuka semacam ini, dan kita tunggu beberapa saat sampai terbuka aplikasinya, yaitu tutorial pemula. Saya akan mencoba membuat project baru, dan saya menuju ke Other dan Android Application Project dan Next. Dan di sini namanya adalah tutorial dasar. Lalu di sini saya memberikan org.asastudio. Lalu tutorial dasar, dan di sini API Android. Saya menggunakan Android 2. Dan API saya menggunakan API 8. Dan compiler API saya menggunakan API 8 Android, seperti itu. Dan theme mungkin Holodrag. Holodrag. Lalu Holodrag. Saya menggunakan HoloLight. Di situ malah 18. Saya memberikan nonce dan next. Next lagi, dan di sini ada semacam ini, lalu next dan next lagi, lalu finish. Dan saya akan mendapatkan folder baru, project baru yang bernama tutorial dasar. Dan di sini saya akan run as Android application, dan saya lihat di sini. Saya lanjutkan untuk start, dan sepertinya kita membutuhkan banyak waktu di sini memang. Saya tutup dan saya tunggu sampai beberapa saat.
Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan jika saya coba klik kanan dan run as Android application. Oke, saya sudah mempunyai Hello World. Dan jika saya mengklik menu, maka di sini akan muncul setting, dan jika saya kembali, saya akan mendapatkan ini. Jika saya klik oke, saya mendapatkan ini. Dan sekarang jika saya menghilangkan ini, maka kita hanya mempunyai relatif layout. Dan sekarang kita akan membahas layout di sini. Relatif layout itu saat kita memberikan komponen, dia akan langsung ada seperti itu. Kita akan mendapatkan ini relatif di atas dan kanan. Jika saya simpan, lalu saya preview di Android. Oke. Dan saya akan mempunyai tombol semacam ini. Dia akan berada di kanan. Lalu, jika saya menambahkan lagi mungkin large, dia akan ada garis-garis semacam ini, dan artinya dia akan berada di relatif dari sini. Seperti itu. Dan jika saya simpan lagi, saya preview, saya akan melihat tampilan seperti ini. Dan inilah relatif. Tapi saya bisa mengganti relatif layout dengan yang lain. Saya klik kanan dan change layout. Saya mengganti dengan linear layout vertikal. Seperti ini. Saya klik OK. Dan sekarang saya akan mempunyai tampilan semacam ini, dan dia akan vertikal. Oke, seperti ini. Dan Anda bisa merubahnya di main activity. Di sini akan banyak informasi semacam ini. Di sini ada tag view, ada toggle button, dan banyak yang lain. Dan sekarang, jika saya menuju ke graphical layout, saya di sini mempunyai layout. Oke, saya mempunyai banyak. Dan kita bisa membuat layout dengan cara seperti ini. Oke. Saya mempunyai posisi error. Oke, saya hapus. Di sini saya mempunyai linear layout, dan jika saya memberikan spinner mungkin, dan saya simpan, lalu saya preview. Oke, jika saya tidak mempunyai apapun, yes. Oke, saya mempunyai kosong semacam ini. Dan jika saya memberikan layout linear, dia akan mendapatkan seperti ini saya. Dan linearnya adalah vertikal, maka setiap kali saya menambahkan komponen, dia akan langsung diurutkan dari atas, di bawahnya, dan seperti ini. Jika saya preview, saya akan mempunyai urutan semacam itu. Oke, seperti itu. Dan jika saya mengganti linear dengan tabel layout, saya klik OK, maka dia langsung akan berubah seperti ini. Dan di tabel layout, saya bisa memberikan beberapa kontrol di sini. Saya bisa merubah kontrolnya di sini. Anda bisa memberikan seperti ini, maka tombol tersebut akan vertikal. Jika saya memilih horizontal dan vertikal, dia akan seperti itu. Dan jika saya memilih seperti ini, saya akan mendapatkan seperti ini. Dan jika Anda preview, maka sekarang akan mempunyai tampilan yang berbeda. Oke, akan mendapatkan semacam ini. Dan Anda bisa mencoba banyak hal di sini, dan Anda bisa mengganti di sini. Jika Anda ingin menggunakan relatif, silakan ganti dengan relatif
Dan di belakang juga Anda ganti dengan relatif. Dan Anda bisa menggunakan menu XML di sini untuk mendapatkan tampilan yang berbeda. Oke, Android save. Jadi Anda bisa mengubah di activity main XML atau graphical layout. Oke, jika saya mempunyai relatif, maka semua tadi akan bertumpukan seperti itu. Dan jika saya menggunakan graphical layout, maka dia langsung berubah seperti itu dan kita bisa mengatur seperti video yang sebelumnya. Jika saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya preview, maka saya akan mempunyai sesuatu yang lebih teratur daripada sebelumnya. Karena di sini saya sudah menata beberapa komponen yang ada di sini. Oke, sekian tutorial tentang layout dan Anda bisa menggunakan layout ini untuk mendesain, mengatur dari komponen-komponen aplikasi pada Android Anda. Dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, silakan subscribe di YouTube saya dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Bagaimana kita bisa menggunakan beberapa komponen yang sudah ada di sini? Kita mempunyai form widget di paling atas. Kita cukup menggunakan dengan cara mengklik dan drag. Jika kita memakai relatif, maka akan ada semacam ini. Dan jika saya preview, saya akan mempunyai tulisan. Lalu di sini slider dan di bawahnya adalah large text. Oke, seperti itu. Dan saya klik dan letakkan di sini juga. Maka jika saya preview, sekarang saya akan mempunyai tambahan radio button. Oke, seperti itu. Dan saya juga bisa menambahkan bintang mungkin. Seperti itu. Dan jika saya preview Android application, dan saya akan memperoleh tampilan yang sama persis di project saya. Oke, seperti itu. Saya bisa mengklik seperti ini. Dan saya bisa memilih. Lalu di sini saya bisa memfungsikan untuk memberikan ke kanan dan ke kiri. Dan Anda cukup seperti itu dengan menggunakan graphical layout. Oke, Anda bisa memberikan teks, first name. Oke, umpamanya saya hapus semua. Dan di sini saya menggunakan first name. Oke, dan mungkin ABCD. Lalu address. Dan Anda bisa memberikan semacam ini. Oke, kita bisa mengaturnya di sini mungkin horizontal, di sini juga, di sini juga. Lalu saya bisa memberikan form widget dan di sini saya memberikan button. Umpamanya seperti itu. Dan sekarang jika saya preview, kita lihat. Saya akan mempunyai tampilan seperti ini. Oke, Anda bisa menambahkan. Oke, saya seleksi ini. Lalu saya turunkan sedikit. Dan di sini saya memberikan medium text. Dan saya memberikan nama. Anda bisa masuk di sini di layout dan tagnya silakan diganti mungkin
Oke, kita bisa mengganti tagnya dengan ini. Mungkin saya tambahkan titik 2 dan namanya di N saya memberikan huruf besar. Jika saya kembali ke graphical layout, sekarang saya sudah mempunyai masukkan nama. Oke, seperti itu. Dan saya bisa mengatur ulang. Saya bisa mengcopy ini, copy dan paste. Saya meletakkan di bawah. Cut. Maka akan ada di sini. Oke, Anda bisa mengatur seperti itu, lalu di paste di sini. Oke. Dan di sini saya mengganti dengan mungkin di tagnya saya ganti dengan email mungkin. Lalu saya memberikan ini. Lalu saya bisa menambahkan lagi tag baru. Dan di sini saya bisa menggunakan klik kanan lalu show in property, maka saya akan mendapatkan semacam ini dan tagnya saya ganti. Mungkin semacam itu, titik 2. Dan jika saya klik di sini, saya sudah mempunyai masukan pesan. Lalu beberapa input field semacam ini. Dan sekarang jika saya preview dengan Android Simulator, saya akan mendapatkan semacam ini. Oke, kita tunggu. Oke, dan di sini Anda bisa memberikan nama dengan mengetikkan di keyboard. Lalu di sini ada nama mungkin. Di sini ada pesan Anda. Oke, dan di sini kita akan mempunyai button dan kita bisa mengklik button. Tapi tombol kita tidak akan bisa berfungsi karena memang tidak ada beberapa perintah di Java-nya. Dan itu kita bahas nanti. Dan oke, saya di text field kita sudah bisa membuat text field dan tag view dan beberapa hal yang lain, dan mungkin di video selanjutnya saya akan menambahkan beberapa komponen yang lain. Lalu setelah kita mengenal semua komponen, saya akan mencoba membuat sebuah proses bagaimana sebuah input field bisa diperintah oleh tombol dan sebagainya, dan mungkin kita bisa membuat semacam aplikasi sederhana. Oke, jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan subscribe di YouTube saya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas string dan tag. Jika saya melihat project ini, saat saya seleksi ini, saya sudah mempunyai tag view, masukkan nama, dan saya bisa memberikan tulisan semacam ini di sini di tag. Saya bisa mengklik lalu saya pilih show in properties dan saya sudah mempunyai properties di sini, dan saya bisa memberikan saya menuju ke di sini ada main activity, lalu saya menuju ke rest dan value. Di value ada string, saya buka string. Dan di sini saya bisa menuliskan ini. Oke, saya menuju ke sini dan klik kanan show in properties, dan saya bisa memberikan mungkin ini
Saya klik dan di sini ada tulisan add string _app name _Android dasar. Dan jika saya mempunyai semacam ini, maka saya sudah mempunyai Android dasar. Dan jika saya preview di Android, saya simpan, saya sudah mempunyai semacam ini, Android dasar. Oke. Dan jika saya menambahkan string lagi, saya buka string.xml dan saya memberikan add 1 dan di sini adalah string, lalu oke, lalu namanya adalah mungkin nama dan value-nya adalah masukkan nama. Saya berikan titik 2. Jika saya memberikan ini, saya kembali ke main activity dan di sini saya isikan di properties. Saya klik ini lalu mana properties? Di sini properties dan saya memberikan tag. Di sini saya memberikan nama. Oke, jika saya memberikan ini, maka akan ada add string nama. Dan jika saya masuk di sini ada add string nama. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai masukkan nama. Dan saya bisa memberikan beberapa string lagi, mungkin saya memberikan nama ini, lalu saya memberikan add lagi dan string, oke. Lalu namanya adalah mungkin email, dan di sini adalah masukkan alamat email, titik 2, dan semacam itu, dan add string. Oke, di sini email. Saya sudah mempunyai email, masukkan alamat email, dan jika saya menuju ke main activity dan graphical layout, saya memberikan di sini, lalu saya membuka property, dan di sini saya memberikan ini, saya mencari di sini, dan oke, saya masih belum mempunyai, dan oke, saya menuju ke sini dan saya simpan dulu. Oke, saya menuju ke sini graphical property dan sekarang saya klik. Di sini akan ada email. Saya klik OK dan saya menuju ke string lagi. Saya memberikan di sini mungkin pesan dan masukkan pesan Anda, mungkin semacam itu. Dan saya add string. Saya sudah mempunyai pesan dan di activity main. Oke, saya simpan dulu di sini di activity main. Saya memilih pesan dan saya menuju ke properties, lalu saya klik dan pesan. Oke, sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya preview, saya akan mempunyai hasil yang saya lihat di activity main. Oke, di sini saya mempunyai kesalahan di sini. Saya mengganti mungkin email saya tidak punya. Oke, saya hapus di sini dan di sini saya hapus. Lalu oke, saya memberikan lagi string. Saya memberikan email dan saya memberikan masukkan alamat email, titik 2 dan
add. Oke. Saya remove yang tadi, dan sekarang saya sudah mempunyai beberapa. Dan jika saya simpan sekarang, jika saya klik, saya kurang titik 2, saya simpan. Oke, sudah tidak ada error. Saya preview lagi. Dan saya sudah mempunyai seperti ini. Dan Anda bisa menggunakan string atau menggunakan tag di situ. Anda bisa memasukkan semacam ini, lalu disimpan, lalu di preview. Dan Anda bisa menggunakan tag dengan memberikan langsung tag yang bersangkutan ke antara tanda kutip dengan mengedit di sini, di activity main, lalu activity main.xml. Anda bisa memberikan tanpa string dan langsung kata-katanya, atau add string _email dengan isian yang berada di sini. Oke, sekian tutorial tentang tag dan string. Mudah-mudahan Anda dapat memahami ini, dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas tentang besar. Dan jika Anda telah mengenal beberapa macam aplikasi, kita bisa membuat lebar, tinggi, besar tag, dan itu dalam hitungan pixel. Di Android pun seperti itu. Saya akan mencoba. Saya membuat button. Di sini ada button, ada tombol. Dan saya mau menuju ke bawah, dan di sini saya atur dulu supaya terlihat. Kita mempunyai main height dan main width, lebar dan tinggi. Lalu kita juga mempunyai, saya fokus ke width dan height. Di sini. Jika saya memberikan mungkin 200 pixel. Seperti itu. Apa yang terjadi? Saya akan mendapatkan seperti ini. Tapi pixel tidak direkomendasikan di Android. Karena apa? Android adalah aplikasi. Android adalah device. Dan di sini rekomendasinya adalah device independent pixel. Anda bisa menuliskan dengan DPI. Anda bisa menuliskan seperti ini. Sorry. Saya cut dan saya taruh di sini. Atau Anda bisa menuliskan DP saja. Enter. Dan otomatis sekarang Anda sudah mempunyai 200 pixel yang sesuai dengan Android. Seperti itu. Dan jika saya memberikan width 200 dp, enter, Anda akan mempunyai seperti ini. Dan jika Anda memberikan pixel B8, maka 200 pixel dan 200 dp itu tidak sama. Intinya seperti itu. Dan Anda bisa memberikan juga ini, scale independent pixel. Dan jika saya masuk di text, di text, saya memberikan size, text size, dan di sini saya memberikan sama mungkin 25 pixel. Saya akan dapat 25 pixel juga. Saya bisa memberikan pixel, saya juga bisa memberikan dp, saya juga memberikan scale independent pixel. Dan di sini jika saya memberikan dp, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan saya juga bisa memberikan SP, scale
independent pixel. Dan hasilnya akan sama jika kita berada di Android. Rekomendasinya adalah DP dan SP. Device Independent Pixel atau Scale Independent Pixel. Jika kita berada di komputer, kita akan sangat direkomendasikan untuk memberikan pixel karena di situ kita mempunyai hitungan yang sesuai dengan pixel. Sedangkan di Android, di device Android ini kita direkomendasikan untuk memberikan DP semacam ini atau SP karena hitungan pixelnya di Android berbeda. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini dan mungkin sekian tutorial tentang size dan kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di YouTube saya dan kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan tentang tema. Dan di sini saya sudah mempunyai hitam, oke, seperti itu. Dan jika Anda perhatikan di atas, di sini ada configure dan di sini ada tampilannya, preview. Oke, seperti itu. Saya memakai ini. Dan saya mendapatkan semacam ini, lalu di sebelah kanan ada potret, ada landscape, seperti itu. Oke, dan di sebelah kanan lagi theme. Jika saya memakai app theme, saya mempunyai putih dengan tulisan hitam. Dan di sini saya bisa memilih base theme dan di sini ada project, app theme. Lalu di theme-nya sendiri, temanya sendiri, di sini ada theme light. Saya bisa memilih banyak di sini. Dan saya mempunyai semacam ini. Dan oke, seperti itu. Full screen, dan jika saya menuju ke theme, di sini banyak pilihan. Dan Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Oke. Seperti ini. Menuju ke theme dan black. Dan saya akan mencoba menunjukkan oke, saya mau memunculkan Android simulator. Oke, saya sudah mempunyai simulator dan saya preview dengan Android dasar dan yes. Saya lihat. Dan di sini ada keterangan semacam ini. Oke, online dan saya coba lagi preview Android. Dan saya sudah mempunyai tetap putih. Bagaimana saya bisa meletakkan theme ini di Android? Oke, kita bisa merubahnya di sini. Buka di folder Anda, di project, dan buka Android Manifest. Dan di sini silakan menuju ke Android Manifest XML. Dan di bagian aplikasi, silakan Anda isikan. Di sini ada Android theme. Bola. Halo. Eh? Lain sih jajal dewe. Ya aku rono ngetemu modem. Aku kan aku nggone Pak Widi to. Gak masalah. Yang penting aku gak duwe modem soalnya. Iya. Ya soalnya lek aku melok di kono
tinggal modemnya. Lah iya, aku cuma butuh perangkat. Oke. Aku soalnya koyo wis dapat lumayan akeh pemahaman kabeh iso dihack tiba ya. Nah, makanya gue lah itu ready, awakmu gawe smart friend, aku gawe Telkomsel piye. Oh, bisa. Bisa. Nah, ngono. Makanya dicoba dulu ini. Oke. Gampang tibane kecil. Yoi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini ada Android theme. Dan jika Anda pergi ke sini, Anda melihat di sini ada theme dan di sini banyak nama. Anda cukup mengetikkan theme.dialog atau theme.black seperti itu, dan saya menuju ke manifest lagi. Lalu di sini saya ganti dengan theme.black. Oke, seperti itu. Saya lihat ada error atau tidak. Saya rasa tidak. Saya simpan semua. Oke. Saya mempunyai error di sini. Saya lihat lagi. Oke, saya kurang add Android. Android .2 style seperti itu dan theme. Oke, jika saya simpan, sekarang saya sudah tidak mempunyai error. Dan sekarang jika saya pergi ke aplikasi simulator, kita tunggu hasilnya. Saya akan mempunyai hitam seperti ini. Jadi kita bisa merubah temanya di grafikal seperti ini, dan di sini kita hanya melihat tampilannya di preview, tampilan di project. Dan untuk memberikan di aplikasi kita saat diinstal di device, kita membutuhkan perubahan di manifest. Dan di manifest kita cukup memberikan di Android theme, dan di sini add Android .2 style dan namanya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan pastikan untuk subscribe di YouTube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan banyak menambahkan tutorial di sana. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.